Kiai Ihya dikritisi oleh para kiai muda Aswaja Nahdlatul Ulama. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana taijal fikri li arbabil hija. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha ayil akhirah. Amin Allahumma amin. Gus Sani Uye, Gus Zaka, dan Gus Adha mengkritisi Kiai Nur Ihya. Ini tentu sangat menarik ya. Yang harus diketengahkan di sini, atau yang harus saya berikan sesuatu kepada teman-teman, bahwa beliau ini kesemuanya, baik pihak yang dikritisi yaitu Kiai Nur Ihya dan juga para pengkritik yang sangat keren, sangat tajam, dan sangat hebat ya. Aset dari Nahdlatul Ulama ya, Gus-Gus muda, Gus Sani, Gus Zaini, dan juga Gus Adha. Kesemuanya ini adalah Nahdlatul Ulama. Kesemuanya ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang harus kalian pahami. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, kita jangan terlalu mudah untuk mengeneralisir sesuatu. Ketika misalnya Kiai Nur Ihya melakukan sesuatu atau menarasikan sesuatu yang rawan, yang membuka celah ruang-ruang disalahpahami, dan itu dikritik oleh para pemuda, Gus-Gus kita ini, jangan dipahami bahwasanya mereka ini pembenci Kiai Nur Ihya, atau dihubung-hubungkan dengan penelitian Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani, mereka ini pembenci Kiai Madzuddin Usman Al-Bantani. Kita harus mentafsil itu, harus mengurai itu dengan sesuai konteksnya, sesuai dengan ruangnya masing-masing. Saya memang tidak melihat video keseluruhan dari berbalas pantun di antara mereka. Artinya secara detail satu persatu dari menit per menit itu saya simak tidak. Secara garis besar dari masing-masing beliau, senior-senior saya, maksudnya di YouTube ini kan memang beliau itu sangat hebat ya, dari segala hal. Saya menyimak secara garis besar, dan yang saya pahami di sini justru ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Artinya yang diwacanakan di publik ini adalah sebuah keilmuan. Nanti akan saya uraikan satu persatu ya. Ketika Kiai Nur Ihya pertama kali mengkutip ya, jadi Kiai Nur Ihya ini kan mengkritik lelakon habaib ya. Tradisi habaib ini dikritik oleh Kiai Nur Ihya karena dianggap berlebihan dan nulayani, kalau kata orang Banten itu, menyelisihi dari nilai-nilai keislaman. Dan referensi yang dikutip oleh Kiai Nur Ihya ini adalah Syekh Mukbil, di mana Syekh Mukbil ini terindikasi sebagai paham-paham Wahabi. Nah, dimulai dari sini kemudian kemana-mana. Tapi kesemuanya itu berjalan dengan sangat baik, artinya sesuai dengan koridor keilmuan. Inilah hebatnya di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi bicara itu, kita mau komentari sesuatu itu, tidak keluar dari koridor keilmuan. Masih ada batasan-batasan, di mana batasan itu berlandaskan keilmuan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Saya akan urai satu-satu, cuma banyak sekali ya. Mungkin saya tidak sistematis menjelaskannya di sini. Ketika Kiai Nur Ihya mengatakan itu Syekh Mukbil ya, itu dikritik oleh para gus-gus kita ini, wabil khusus ini Gus Sani Uye, mengkritik bahwasanya itu bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas dibalas lagi oleh Kiai Nur Ihya, betul bahwasanya Syekh Mukbil itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Syekh Mukbil itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perspektif Wahabi itu sendiri. Kira-kira begitu. Namun dalam ketika mengambil standar kebenaran, kalau ada nilai yang dapat diambil dari Syekh Mukbil itu, maka itu boleh untuk diambil. Artinya di sini kita sebagai umat Islam tidak boleh berfanatik buta, karena kebenaran itu tidak hanya datang dari golongan tertentu, begitu ya. Itu sudah clear. Lantas kemudian ke masalah tentang tahlilan, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ini akhirnya menghadirkan banyak literatur dari kitab-kitab para ulama ya. Dan ini tentu sangat menarik ketika Kiai Nur Ihya di sini mengatakan bahwasanya kita ziarah kubur Wali Songo, ziarah kubur ke Wali Songo maksudnya kita mendoakan mayit, tahlilan segala macam, itu yang pertama kali adalah Ibnu Taimiyah. Itu sudah dibahas oleh Gus Sani Uye bahwasanya yang dimaksud mungkin dari Kiai Nur Ihya ini tentang ihda'us sawabil qiraahnya, tentang menghadiahkan pahala bacaan Qur'annya. Mungkin itu yang dimaksud.
Tetapi Gus Sanuyuye tidak sepakat berlandaskan kitab-kitab yang dibaca, bahwasanya kita melakukan tradisi tahlil dan segala macam itu diawali oleh Ibnu Taimiyah. Di situ artinya Ibnu Taimiyah diposisikan sebagai pelopor gitu. Dan saya sangat menarik sekali dari kajian ini. Artinya kajian yang semacam ini atau berbalas pantun semacam ini sangat menyehatkan kita. Di mana menyehatkan kita? Kita menambah amunisi, pengetahuan kita, wawasan kita bertambah seiring dengan kitab-kitab yang dibacakan begitu. Begitupun saya akan membacakan di sini. Dan sebelum saya bacakan, saya juga pernah menyimak itu konten bahwasanya kalau tidak salah Kiai Nur Ihya itu mengatakan perbedaan antara Wahabi dengan NU dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya di ranah kufru'iyah. Ternyata tidak kan. Ternyata perbedaannya bukan hanya di dalam wilayah furu'iyah, bahkan di wilayah usuliyah, di dalam wilayah usuliyah atau akidah. Kita itu memang berbeda dengan mereka, dengan tetangga itu. Yang pertama saya akan bacakan di sini. Qala ashabuna, ini juga yang dibacakan oleh Gus Sanuyuye ya, rahimahumullahu wa yustahabbu lizairi ayusallima 'alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarati wal afdalu ayyakuna as-salamu wa du'a'u bima sabata fil hadits wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa 'alaihi asy-syafi'i wattafaqu 'alaihi al-ashabu. Ya, jadi teman-teman dianjurkan ya, di sini diterangkan bahwasanya disunahkan ya untuk para peziarah itu membacakan salam alal maqabiri, di kuburan sana, wa yad'u liman yazuruhu, dan membacakan doa kepada orang yang diziarahinya, wali jami' ahlil maqbarati, dan seluruh yang ada di kuburan itu. Wal afdalu ayyakuna salam wa du'a'u, yang lebih utama adalah membacakan salam dan juga mendoakannya bima sabata fil hadisi, sebagaimana yang ditetapkan di dalam hadis. Dan ini wa yustahabu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara, dan disunahkan juga untuk membacakan Quran yang mudah ya. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka. Wa yad'u lahum aqibah, dan mendoakan mereka. Ini menaskan ya, siapa yang telah membuat nas itu? Asy-Syafi'i wattafaqu alaihi al-ashabu, dan ini disepakati oleh para ashab. Nah, di sini ada keterangan itu, teman-teman. Artinya ketika ada teks seperti ini, kita sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisalah menyandarkan bahwasanya kita punya tradisi itu disematkan atau disandarkan kepada Ibnu Taimiyah. Begitu ya. Kemudian ada lagi wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayyiti. Adapun membaca Quran, ya kita membacakan Quran kepada orang meninggal itu, fal masyhuru, yang masyhur, min madhhabi Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i, annahu la yasilu, bahwasanya tidak sampai sawabuha, apa pahalanya itu, ilal mayyiti, kepada mayit. Tetapi waqala ba'du ashabihi, sebagian daripada ashab Asy-Syafi'i mengatakan yasilu sawabuha ilal mayyiti, sampai pahalanya, Pak. Kemudian wa dzukira annal imam Asy-Syafi'i lamma zara qabrul imami Abi Hanifah radhiyallahu anhuma wa aqama fiha nahwa sab'ati ayyamin yaqra'u alaihi al-Qur'an al-'azima wa kullama khatmatan ahda sawabahu ilal imami Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, menghatamkan satu Quran itu lalu menghadiahkan kepada Imam Abu Hanifah. Begitu ya. Nah, ini adalah tradisi orang-orang kita, Nahdlatul Ulama, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, untuk melakukan ziarah kubur, untuk melakukan tahlilan dan segala macam itu, bahwasanya kita memiliki landasan itu. Oleh karena itulah diskursus itu muncul. Dan itu sangat baik tentu, menyehatkan pikiran kita. Nah, sekarang netizen pola pikirnya, jangan sampai ketika ada kritik untuk Kiai Nur Ihya itu disalahkan, seolah-olah yang mengkritik Kiai Nur Ihya itu adalah pembenci. Lah, enggak begitu. Semuanya ini adalah produk-produk dari Nahdlatul Ulama. Dan tentu itu sangat menyehatkan bagi mereka-mereka itu. Jadi para penggemar Kiai Nur Ihya silahkan terus tonton, tetapi ketika ada yang mengkritik, kita ambil istifadah. Artinya kita beristifadah, ambil faidahnya. Sebagai pelengkap, sebagai pembanding, kan mestinya begitu. Kalau kita hanya satu saja menggunakan mata kuda, kita tidak akan bisa berkembang sebagai manusia. Yang ada adalah kita menjadi manusia fanatis. Begitupun ketika teman-teman mungkin senang dengan saya, jangan jadikan saya ini sebagai tolok ukur satu-satunya kebenaran. Jadi seolah-olah apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Enggak begitu, Pak ya. Dan begitupun ketika Kiai Nur Ihya menyampaikan dari kontennya itu yang saya pahami secara garis besar, di situ Kiai Nur Ihya menyampaikan bahwasanya kita harus open minded. Ya, tidak boleh berpaku pada
hal-hal yang mungkin membuat kita akan dipandang sebagai manusia konservatif. Sekarang begini, kalau kita berbicara Wahabi itu kan sebetulnya gerakan Wahabi ini dimulai atau memang ideologi, saya katakan ideologi, walaupun ini bukan ideologi juga ya. Artinya asas mereka itu, tujuan mereka itu kan untuk membaharui, sebagai pembaharuan dalam Islam. Walaupun pada kenyataannya dalam praktiknya banyak sekali ketimpangan ketika mereka mengurai dalil-dalil di dalam keislaman itu sendiri. Artinya banyak yang rapuh dalil-dalil mereka untuk menegakkan apa yang mereka cita-citakan, yaitu pembaharuan itu. Bahwasanya tidak semua yang mereka kritik itu adalah sesuatu yang memang mereka anggap selama ini sebagai khurafat lah, sebagai bid'ah lah, apa enggak seperti itu, Pak. Hingga akhirnya apa? Justru Wahabi ini yang memiliki gagasan pembaruan. Gara-gara mereka kita ini stagnan diskursusnya. Kunut yang sudah lama ulama-ulama terdahulu kita bereskan masalah kunut itu gara-gara Wahabi dibahas lagi oleh generasi muda. Kenapa? Karena memang Wahabinya ini brecoki. Soal tahlilan sudah selesai, brecoki lagi Wahabi. Mereka ini maunya pembaruan tapi kok stagnan. Gimana sih? Itu kan Wahabi itu. Jadi itulah yang saya pahami dari Wahabi ini ya, Wahabi, wawasan agama hanya bid'ah atau salafi, salah pikir. Anyway, terlepas daripada itu, basically apa yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya, apa yang dilakukan oleh Gus Sani Uye, apa yang dilakukan oleh Gus Zaini, Kiai Zaini atau Gus Adha, ini adalah semuanya kebaikan. Dalam hal-hal yang diperdebatkan di dalam konten ini semuanya masih dalam khazanah ilmu pengetahuan dan itu tentu sangat menyehatkan. Saya pikir secara pribadi kesemuanya, masing-masing gus-gus kita yang hebat ini dan juga Kiai Nur Ihya tidak ada masalah. Bahkan mereka secara pribadi saling mencintai. Saya sebetulnya ingin ngomong banyak tetapi durasinya terbatas. Jadi saya akhiri sampai di sini. Banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu kalimat walaupun satu huruf. Ada beberapa poin juga yang saya lupa sampaikannya. Tapi mungkin akan saya sampaikan di kesempatan lain. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang saya sampaikan walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.